Untuk pengobatan pada kalazion dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan melakukan pengompresan pada bagian kalazion dengan air hangat selama 5-10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara kalazion dan hordeolum. Apa bedanya kalazion dan hordeolum? Kalazion dan hordeolum adalah benjolan pada kelopak mata. Penyebab hordeolum yang juga disebut dengan bintitan adalah infeksi bakteri. Sementara penyebab dari kalazion adalah akibat dari peradangan. Mengetahui apakah kalian menderita kalazion atau bintitan dapat membantu memastikan dalam hal merawat benjolan tersebut dengan cara yang terbaik untuk membantu penyembuhan. Dan meskipun keduanya seringkali hilang dengan sendirinya dan dapat merespon pengobatan rumahan dengan baik, namun beberapa orang mungkin memerlukan perawatan medis, dan itu mungkin termasuk antibiotik untuk bintitan yang menular atau operasi untuk mengangkat kalazion yang besar. Antara hordeolum dan juga kalazion bisa terlihat sangat mirip, namun keduanya akan terasa berbeda. Kalazion biasanya tidak menimbulkan nyeri, sementara hordeolum akan terasa nyeri. Hordeolum disebabkan oleh infeksi bakteri, sementara kalazion disebabkan oleh peradangan kelopak mata. Jika hordeolum tidak diobati dengan benar, kondisi ini dapat berubah menjadi kalazion. Bagaimana membedakan antara gejala hordeolum dan kalazion? Jika mata terasa teriritasi dan kalian melihat benjolan di kelopak mata, mungkin sulit untuk mengetahui apakah itu hordeolum atau kalazion. Pada kalazion, tanda dan gejala dapat berupa benjolan pada kelopak mata yang mungkin terasa nyeri namun jarang terasa sakit, mengalami kemerahan dan bengkak pada area benjolan. Kelopak mata akan bengkak dan penglihatan kabur. Sementara tanda-tanda hordeolum bisa meliputi benjolan yang sangat nyeri pada kelopak mata, baik itu di luar tepi kelopak mata atau di dalam kelopak mata. Kelopak mata juga akan bengkak, nanah yang terlihat di tengah benjolan, mengalami sensitivitas terhadap cahaya, lebih banyak air mata dari biasanya, mengalami iritasi mata seperti menggarut, atau merasa seperti ada benda asing di dalam mata, dan pengerasan di sepanjang kelopak mata. Lantas apa penyebab kalazion dan hordeolum ini sebenarnya? Meskipun kalazion dan hordeolum tampak serupa, keduanya biasanya memiliki penyebab yang sangat berbeda. Kalazion disebabkan oleh proses peradangan atau penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata. Penyumbatan utama adalah pada kelenjar minyak atau meibon dan juga terjadi pada kelenjar minyak atau zeiss pada polikel bulu mata. Sementara penyebab dari hordeolum disebabkan oleh infeksi bakteri, yakni infeksi pada kelenjar meibon atau zeiss. Biasanya bakteri yang menyebabkan hordeolum adalah Staphylococcus aureus. Lantas apakah bisa hordeolum menyebabkan kalazion atau sebaliknya? Hordeolum dan kalazion adalah jenis benjolan kelopak mata yang berbeda, di mana yang satu tidak selalu menyebabkan yang lain. Namun jika hordeolum tidak diobati dengan benar, maka bintitan atau hordeolum ini dapat berubah menjadi kalazion. Ini karena bintitan dapat mencegah drainase normal kelenjar minyak kelopak mata. Sementara kalazion, jika dibiarkan, tidak akan berubah menjadi hordeolum.
Namun jika kalazion pecah, terutama saat dikerok atau teriritasi, maka serpihan yang keluar dapat memicu peradangan akut di dalam kelopak mata dan secara klinis diberlakukan sebagai hordeolum. Jadi teman-teman harus menghindari mengeroknya. Lantas bagaimana dokter mendiagnosa itu kalazion atau hordeolum? Dokter akan menentukan apakah benjolan pada kelopak mata merupakan hordeolum atau kalazion dengan melakukan pemeriksaan fisik pada mata. Dokter juga akan menanyakan gejala-gejala yang kalian alami. Dokter dapat mendiagnosa bintitan jika benjolan terasa nyeri atau nyeri saat disentuh, atau jika kalian merasakan sensasi terbakar atau bengkak di salah satu kelopak mata. Namun jika benjolan tidak nyeri dan hanya ada sedikit atau tidak ada kemerahan di sekitar kelopak mata, maka dokter dapat mendiagnosa terjadinya kalazion. Bagaimana pengobatan dari kalazion dan hordeolum ini? Kalazion dan hordeolum biasanya membaik tanpa pengobatan setelah beberapa minggu. Meskipun kalian tergoda untuk memecahkan bintitan atau kalazion, namun tindakan ini dapat lebih berbahaya pada area mata. Jika mata mengalami infeksi, memecahkan benjolan dapat membuatnya menyebar. Tindakan perawatan mandiri yang dilakukan beberapa kali sehari dapat membantu mempercepat proses penyembuhan kalazion atau hordeolum ini. Jika metode ini tidak berhasil, dokter dapat menawarkan solusi medis seperti pengobatan atau tindakan operasi. Untuk pengobatan pada kalazion dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan melakukan pengompresan pada bagian kalazion dengan air hangat selama 5-10 menit. Lakukan beberapa kali dalam sehari. Yang kedua adalah memijat kelopak mata dengan lembut di sekitar kalazion setelah melakukan pengompresan. Lalu tindakan sayatan bedah bisa dilakukan untuk menguras atau mengeluarkan isi benjolan. Kemudian dilakukan suntikan kortikosteroid untuk mengurangi pembekakan. Sementara pada pengobatan hordeolum, ini bisa dilakukan dengan pengobatan kompres hangat beberapa kali sehari selama beberapa menit setiap harinya. Kemudian lakukan pijat lembut ke kelopak mata tersebut untuk membantu drainase. Antibiotik topikal dan juga kortikosteroid bisa diberikan. Kemudian antibiotik oral jika terjadi infeksi pada kelopak mata. Drainase bedah bisa dilakukan jika pengobatan sebelumnya tidak efektif. Lantas, bisakah kalazion dan hordeolum dicegah? Untuk mencegah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan bintitan, maka praktikkan kebersihan kelopak mata, termasuk mencuci tangan sebelum menyentuh mata atau memakai lensa kontak. Tidak berbagi alat rias dan mengganti peralatan rias setiap beberapa bulan. Mencoba untuk tidak menggosok mata. Melindungi mata dari debu dan juga polusi. Dan untuk mempercepat penyembuhan, jauhilah rias dan lensa kontak saat sedang menderita bintitan. Sementara jika kalazion sering kambuh, maka untuk mengurangi frekuensi kekambuhan ini, ikutilah langkah dengan pencegahan yang sama seperti untuk hordeolum. Dapat juga untuk mempertimbangkan mencuci muka setiap malam, termasuk menghapus semua riasan sebelum tidur, dan menggosok area kelopak mata secara teratur dengan sampo bayi. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.